Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Rahayuningsi dengan NIM 36014210005 dari Prodi Pendidikan IPS Rombel 1. Ingin memberikan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal. Definisi kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal menurut Kamus KBBI memiliki arti yaitu urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam konsep ekonomi, kebijakan fiskal memiliki arti kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara atau pengeluaran negara. Tujuan yang terkait dalam kebijakan fiskal, yang pertama, meningkatkan laju pertumbuhan dan pendapatan ekonomi. 2. Mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan sehingga pengangguran dapat dikurangi. 3. Menjaga stabilitas harga sehingga dapat menekankan inflasi. 4. Menjaga stabilitas ekonomi. Ada dua instrumen utama dari kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran dan penerimaan negara. Yang pertama, pengeluaran. Pengeluaran negara adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional, pembangunan, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh negara. Ada 4 bentuk pengeluaran negara. 1. Belanja rutin. 2. Belanja pembangunan. 3. Subsidi. 4. Insentif. Yang kedua, ada penerimaan negara. Penerimaan negara merupakan berbagai sumber penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Ada 4 sumber penerimaan negara. 1. Pajak. 2. Bea cukai. 3. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. 4. Utang dan hibah. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki makna yaitu kebijakan yang diambil oleh negara. Moneter menurut KBBI berarti uang atau berhubungan dengan keuangan secara ekonomi. Pelaksanaan kebijakan moneter adalah bank sentral dan dijalankan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter memiliki tujuan, yaitu 1. Menjaga stabilitas ekonomi negara. 2. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran. 3. Menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi. 4. Mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. Instrumen kebijakan moneter ada 3. 1. Kebijakan diskonto. 2. Kebijakan operasi pasar terbuka. 3. Kebijakan cadangan kas minimal. Yang pertama, kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil oleh bank sentral. Dalam hal ini menetapkan nilai suku bunga yang harus dibayarkan oleh bank umum kepada bank sentral. Bank Indonesia mematok nilai suku bunga setiap sebulan sekali. Yang kedua, ada kebijakan operasi pasar terbuka ini yang terkait dengan upaya bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Bank Indonesia melakukan campur tangan terhadap jalannya perdagangan di pasar modal dan juga di pasar keuangan. Campur tangan ini berupaya agar nilai tukar rupiah dan nilai pasar modal stabil. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, yaitu penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh bank umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada di dalam sebuah bank. Selain itu juga ada kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Apa itu kebijakan ekspansif? Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang diambil dengan satu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong investasi dan tumbuhannya daya beli masyarakat. Kebijakan ini diambil pada saat kondisi perekonomian di sebuah negara mengalami lesu, turun, krisis, atau depresi. Kebijakan ekspansif itu ada 2, yaitu kebijakan ekspansif fiskal dan moneter. Yang pertama, kebijakan ekspansif fiskal dapat ditempuh dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi penerimaan pemerintahan dan sektor pajak. Yang kedua, ada kebijakan ekspansif moneter yang diambil dengan cara mengurangi suku bunga dan mengurangi jumlah cadangan kas pada bank-bank umum dan diharapkan dapat mendorong jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan beredarnya jumlah uang di masyarakat akan membuat masyarakat pun terdorong untuk melakukan sebuah belanja sehingga daya beli meningkat dan mengurangi nilai bunga. Maka masyarakat enggan menabung mengingat bunga yang rendah.
kebijakan ekspansif moneter dan fiskal dilakukan secara bersama-sama. Kebijakan kontraktif disebut juga sebagai kebijakan pengetatan pemerintah dilakukan karena terjadi laju inflasi yang tinggi, di mana harga-harga mengalami kenaikan yang mengakibatkan terjadinya daya beli masyarakat. Sama seperti ekspansif, kebijakan kontraktif juga ada dua, kebijakan kontraktif fiskal dan kebijakan kontraktif moneter. Kebijakan kontraktif fiskal dilakukan dengan mengurangi belanja negara, menaikkan pajak, mengurangi subsidi. Sedangkan kebijakan kontraktif moneter dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas dalam bank umum. Apa sih perbedaan kebijakan fiskal dan moneter? Dari sisi instrumen, kebijakan fiskal memiliki instrumen utama, yaitu pengeluaran dan penerimaan negara. Instrumen utama kebijakan moneter adalah penetapan nilai suku bunga, penetapan cadangan kas pada bank umum dan operasi pasar terbuka. Dari sisi pelaksanaan kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah yang dilakukan oleh presiden dan dibantu oleh para menterinya. Sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia? Dengan adanya pandemi saat ini, pemerintah pun menetapkan sebuah kebijakan ekspansif, yaitu sebuah kebijakan yang berupaya mengatasi penurunan kondisi perekonomian. Kebijakan ekspansif fiskal ditunjukkan dengan meningkatkan pengeluaran negara dan meningkatkan anggaran pengeluarannya. Negara memberikan insentif kepada rakyat untuk menghadapi kondisi pandemik saat ini. Saat ini diketahui 22,3% pengeluaran negara meningkat pada periode bulan April sampai bulan Juni. Sedangkan periode bulan Juli sampai September pengeluarannya meningkat sebesar 16,9%. Sementara saat ini dari sisi moneter, kebijakan ekspansif dilakukan dengan mengurangi nilai suku bunga atau menurunkan suku bunga. Menurut data saat ini diketahui suku bunga Bank Indonesia pada bulan Desember 2018 adalah 6%, kemudian Desember 2019 adalah 5%, dan Januari 2020 masih di angka 5%, dan bulan Juli sampai Oktober nilai suku bunga menurun sampai 4%.